Selamat berjumpa kembali di pertemuan ketiga ya, mata kuliah visual sinematografi. Nah, materi kali ini kita akan langsung masuk ke tool yang akan kita gunakan dalam melakukan editing video ya. Jadi di pertemuan pertama, pertemuan kedua sudah kalian pelajari mengenai dasar dari multimedia dan dasar dari sinematografi ya. Teknik-teknik pengambilan gambar, syuting, dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita lakukan syuting, seharusnya kita akan melakukan editing ya. Nah, untuk melakukan editing, materi pada perkuliahan ini akan menggunakan tool Adobe Premiere Pro CC 2015 ya. Nah, materi kali ini akan membahas mengenai hal tersebut ya. Langsung saja kita masuk. Nah, dalam melakukan editing ada 4 variabel ya yang harus kita perhatikan ya. Nah, yang pertama adalah melakukan ini trimming ya, ataupun istilahnya adalah melakukan pemotongan potong-potong video, mana yang bagus, mana yang harus diambil, mana yang harus kita buang, mana yang harus diedit, dan mana yang tidak perlu diedit begitu ya. Kemudian setelah kita lakukan potong ataupun pemotongan video-video tersebut, itu kan nanti pasti ada jeda-jeda yang timbul dari bagian yang kita hapus ya, yang tidak kita pakai akan kita hapus. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses building ya, ataupun pembangunan ya. Pembangunan seperti apa? Yakni kita lakukan pemampatan ataupun pendempetan supaya jarak yang kosong tadi tidak terlihat dan akan rapat ya. Kemudian istilah edit ataupun manipulasi dan sebagainya itu dilakukan di tahapan yang correction ini ya. Kita memberikan efek pada video, efek pada audionya, kita lakukan transisi ya, fade in, fade out pada suaranya. Nah, semuanya itu adalah dilakukan pada tahapan yang ini, correction. Kemudian langkah yang ataupun variabel terakhir adalah combining, yakni adalah penggabungan, di mana setelah kita yakini video yang telah kita edit tadi sudah bagus, sudah sesuai dengan keinginannya kita, maka langkah terakhir adalah melakukan combine ataupun build ataupun ekspor ya, ekspor ke dalam bentuk satu video yang utuh ya. Nah, format video pun ada banyak macam ya. Yang pertama ada MP4 yang populer, kemudian ada AVI, ada 3GP, dan ada WMV dan sebagainya. Namun yang kita gunakan itu akan berformat MP4 saja ya, karena itu umum ya. Nah, maksud dan tujuan kita melakukan editing ya, kita lakukan editing itu untuk menciptakan kesinambungan antara gambar dan suara agar berjalan dengan wajar dan logis. Nah, contohnya yang namanya video itu pasti terdiri dari gambar yang bergerak, dan suara kan ya. Nah, jika kita tidak sinkron antara gambar dan audionya, maka tidak akan tercipta suatu sinkronisasi antar ucapan dan suara yang ditampilkan pada gambar berjalan tersebut gitu. Jadi mesti berkesinambungan, mesti sinkron, dan mesti sama ya, supaya hasilnya pun bagus ya. Kemudian maksud tujuan berikutnya adalah memilih, menyusun, dan menggabungkan gambar-gambar yang di-shot secara acak ya. Nah,
itulah kenapa dibutuhkan seorang sutradara, di mana si sutradara itulah yang menentukan, oh di lokasi A kita akan shoot adegan yang mana-mana saja, ya. Di lokasi B kita akan shoot adegan yang mana-mana saja, dan di lokasi C adegan yang mana. Nah, nanti dari ketiga lokasi itu akan dipilah-pilah dan akan diruntutkan sesuai dengan alur ataupun cerita yang telah ditentukan di tahapan yang awal, ya. Jadi harus dipilih, ya, dari tiga lokasi itu, terus kita susun, terus kita gabungkan sehingga alur ceritanya tetap runtut, ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk memperbaiki atau menghilangkan kesalahan yang terjadi pada saat pengambilan gambar, ya. Jadi ya pasti akan ada pada saat kita shoot itu istilahnya cut, ya, ataupun pemotongan proses shoot, ya. Jadi di situ harus diedit, harus ditrim supaya dihapus dan tidak masuk ke video jadi. Kemudian tujuan berikutnya untuk menciptakan, ya, manajemen durasi. Kalau kita sudah tahu video yang akan kita buat itu adalah berdurasi 1 menit, nah, maka kita harus memilah, memanage bagian-bagian mana saja yang kita anggap penting supaya 1 menit itu pas tanpa menghilangkan pesan, tanpa menghilangkan informasi, tanpa menghilangkan kesan yang seharusnya kita sampaikan ke video tersebut, ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah menciptakan dinamika dan makna simbolik dengan pola transisi atau teknik tertentu. Nah, ini yang disebut sebagai editing, animasi, transisi, ya, seperti efek-efek di perfilman begitu, untuk menambah pola transisi atau teknik tertentu. Oke, lanjut, ya. Montase, editing ataupun penyuntingan, ya. Nah, ini adalah pengertiannya, ya. Itu untuk mengurutkan gambar satu ke gambar berikutnya dengan membuang gambar-gambar yang tidak diperlukan. Jadi intinya ya kita ngetrim, itu kita ambil mana yang tidak perlu, kita hapus, ya. Kemudian menghilangkan ruang dan waktu yang tidak penting serta menghubungkan shot satu dengan shot lainnya, satu adegan dengan yang lainnya, ya. Setelah kita trim, kita potong, kita hapus, terus kita dempelkan kembali sesuai dengan alur cerita yang sudah ada. Begitu adalah montase dari editing penyuntingan. Nah, kenapa kita menggunakan tool Adobe Premiere Pro CC 2015, ya? Nah, yang pertama karena dapat capture video dari camcorder yang terhubung ke komputer atau laptop dan dapat disimpan ke dalam berbagai format file. Jadi, misalnya kalian punya camcorder ataupun DSLR, tinggal dicolok aja, terus bisa ambil sumber resource-nya dari situ, ya. Kemudian mudah dalam membuat judul karena memiliki 3 titel. Judul video ya bisa dianimasikan di dalam toolnya. Kemudian punya timeline, ya. Timelinenya bisa berisi dengan banyak sekali video serta audio untuk memperkaya efek. Jadi di timeline itu disitulah kita melakukan trim, disitulah kita melakukan penyusunan, dan kita lakukan efek-efek kita terapkan di bagian timeline itu, ya. Kemudian memudahkan dalam mengelola file yang dibutuhkan untuk melakukan editing karena tersedia fitur Explorer built-in yang dapat digunakan untuk browsing. Kemudian memiliki antarmuka yang memanjakan mata. Memang Adobe Premiere dalam hal interface-nya, tampilannya itu bagus, dan juga positioningnya memudahkan kita, ya, sangat memanjakan kita, ya. Oh ini di sini, oh ini di sini, kita mudah sekali untuk mengingatnya, gitu. Kemudian memiliki ketelitian. Nah, waktu edit sampai sekitar 0,01 detik. Jadi kalau kita zoom in terus itu timeline, nah kita bisa melihat ketelitian waktu dalam timeline-nya itu sampai 0,01 detik. Itu sangat detail sekali, sehingga nanti
kalau kalian sudah masuk ke 0,01 detik, itu tidak akan ada efek ataupun animasi yang terlewat di video akhirnya nanti. Nah, ini nanti halus ya, hasilnya adalah halus. Ada banyak sekali dukungan file video yang dapat diedit. Nah, ini nilai lebih juga dari Adobe Premiere Pro. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk membuat efek-efek yang menarik. Ya, ada efek di Adobe Premiere itu banyak ya, jadi kita bisa pakai dan sangat sangat menarik lah ya, dan sesuai dengan gaya style kekinian. Kemudian memiliki dukungan media encoder yang berasal dari Adobe. Ya, encoder ini digunakan untuk ekspor video ya, video ke bentuk video jadinya. Kemudian tidak mudah crash, alias stabil. Dengan demikian pengalaman editing juga akan sangat baik. Ya, ini juga disesuaikan sih ya sebenarnya sama pengalaman si pengguna ya. Tapi kalau kita sudah edit video-video yang berat, sudah banyak, itu pasti bisa saja timbul crash. Kemudian dia juga sudah dukung sistem 64 bit, ya wajar ya untuk suatu produk di zaman sekarang. Kemudian dapat melakukan time reverse atau membalik jalannya video ya, time lapse gitu ya, bukan time lapse ya, time reverse ya. Kalau jalannya ke kanan, nanti dia mundur ke kiri, diputar balik gitu. Kemudian mendukung format output berupa video HD, itu sudah wajib. Dan memiliki fitur auto save, ini sangat penting bagi kita editor ya, editor film ataupun video. Kemudian memiliki fitur rendering atau penggabungan video tanpa memasukkan suara yang rata-rata. Ini kelebihannya dia sih berkaitan dengan audio ya, dibandingkan dengan tool editing video yang lainnya. Kemudian dia dapat memilih output video edit yang beragam ya. Format ekspor videonya beragam begitu. Oke, begitu end of slide-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke ini ya, demo dari aplikasinya. Oke, saya akan mendemokan ataupun mengenalkan kepada kalian antarmuka dari Adobe Premiere Pro. Nah, setelah kalian install, kalian tinggal buka menu ini Windows, terus kalian ketikkan Adobe saja. Terus tinggal dipilih Adobe Premiere Pro, CC berapa yang mau kalian akses. Tinggal diklik dan ditunggu. Ini kinerja dari cepat atau lambatnya juga tergantung sama spek ataupun spesifikasi dari laptopnya kalian ya. Kalau sudah RAM-nya besar, prosesornya bagus, ada GPU apalagi, itu pasti akan sangat kencang. Nah, sekedar informasi, laptop yang saya gunakan dalam rendering ataupun proses perekaman ini menggunakan RAM 4 GB ya, jadi standar. Cuman dia sudah GPU-nya sudah 2 GB dan Intel Core i5 generasi ke-6 ya. Nah, ini adalah tampilan awal ya, dimana kalian setelah membuka Adobe Premiere itu, nanti kalian akan lihat tampilan seperti ini. Jika kalian sudah pernah membuat, akan muncul recent file yang seperti ini. Namun jika belum pernah, kalian klik saja New Project. Kemudian kalian berikan nama projectnya itu, misalkan pengenalannya. Terus kalian tentukan mau simpan di mana. Misalkan saya simpan di desktop, ada folder. Terus untuk pemula itu saja yang mesti di setting. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Kembali lagi ya. Nah, ini tampilan dari antarmuka Adobe Premiere Pro CC 2015 seperti ini defaultnya ya. Ada 4 jendela utama ya. Ada kiri atas, kiri bawah, kanan atas, dan kanan bawah. Jendela yang ini, yang kiri bawah itu adalah project window ya. Jadi di sini adalah tempat kita untuk menampilkan, memasukkan
sumber asli dari video, audio, gambar, ataupun yang lainnya yang mesti kita edit. Maaf. Nah, di sebelah kanan sini, kanan bawah, itu adalah timeline-nya dia. Yang saya bilang tadi, tempat kita untuk melakukan editing, trimming, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang sebelah kiri atas itu adalah source untuk melihat ya tampilan preview dari sebuah media yang mentah. Gitu. Dan yang sebelah kanan sini itu adalah preview setelah video itu kita lakukan editing. Ya. Jadi untuk gampangnya kita langsung demokan saja. Yang pertama kita harus membuat dulu yang namanya sequence ya. Jadi di dalam sebuah project itu kita buat yang namanya sequence, tinggal klik aja new item, kemudian kita pilih sequence. Nah, di sequence ini akan ada banyak setting yang kita atur ya. Misalkan di ini adalah presetnya kita tentukan dulu. Misalnya saya menggunakan preset DSLR 1080 pixel. Kemudian ubah nama sequence-nya seperti apa? Pengenalan, misalnya pengenalan sequence ya. Kemudian masuk ke tab setting. Nah, di sini ada pengaturan untuk FPS-nya ataupun frame per second-nya. Dan yang default yang biasanya kita pakai adalah 30 frame per second. Dan kalau kalian mau halus banget itu video, kalian bisa rubah ke 60 frame per second. Kita coba yang ini 30 frame per second dulu. Nah, kemudian kita bisa atur ukuran dari video yang kita mau buat ya. Nah, di sini defaultnya adalah 1920 kali 1080. Itu adalah Full HD ya, satuan dari video yang sudah Full HD. Namun ini juga bisa kalian custom sendiri ya, mau dinaikin seberapa sesuai dengan kebutuhan nantinya. Ya. Nah, kemudian pastikan di bawah sini width sama height-nya adalah sama dengan ukuran frame yang kalian tentukan di bagian atas ini. Ya. Kemudian audionya biarkan saja seperti ini. Ya. Nah, jika sudah begitu, silakan diklik OK. Ya. Oh iya, pengaturan ini, ukuran sequence-nya ini seharusnya kalian sesuaikan dengan video mentah yang kalian buat. Jadi kalian misalnya sudah ada satu buah video, ya, terus kalian lihat tuh ukurannya, misalkan kayak gini nih. Nah ini ada satu buah video, ya, tinggal kalian klik nih, klik kanan, terus properti deh, properti, terus masuk ke tab detail. Nah, terus di bagian length sama ini ya, width sama height-nya tinggal kalian cek. Ukuran ini 720 adalah ukuran pixel ya. Jadi ukuran dari video ini adalah 720 pixel kali 720 pixel. Dan frame rate-nya 30 fps. Nah, itu yang kalian masukkan ke bagian sini. Ya. Misalnya ya kita atur aja ini 720, terus ini 720. Biar sama. Terus pastikan bagian bawahnya ini sama dengan yang kita atur di atas. Ya. Kita OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti akan muncul sequence baru di bagian project window di bawah sini. Namun ini belum bisa diapa-apain. Dia baru berupa sequence. Nah, kita harus menambahkan resource-nya dulu. Bisa menambah resource menggunakan ini, new item. Kemudian seperti ya, ataupun kita klik kanan sini, terus import. Nah, tinggal dicari resource-nya di mana posisinya. Atau kalau susah, tinggal dibuka aja foldernya. Nah, terus kita klik kanan, klik kiri ya, tahan, terus masukin ke jendela ininya. Terus lepasin ya. Tunggu dia import. Nah, sudah jadi. Nah, di bagian timeline-nya tadi akan otomatis ada isinya ya. Setelah kita membuat sequence, nanti akan ada isinya. Nah, ini video ini tinggal kita klik aja, drag ke bagian sequence-nya ini.
Kalau ukuran yang kalian gunakan itu sama dengan video mentahnya, dia akan langsung taruh aja di sini tanpa ada apa warning begitu ya, perbedaan ukuran video. Kemudian, nah di bagian sini kita bisa preview dulu ya. Jadi kita bisa klik dua kali. Kita klik dua kali video mentahnya yang di project window. Nah, nanti akan muncul preview. Nah, jadi kita bisa play juga sih dari jendela yang ini ya. Nah, kita play. Itu kita bisa stop. Nah, terus di preview ini manfaatnya ataupun tujuannya untuk apa? Kita bisa melakukan pemotongan juga sih sebenarnya di sini. Ya. Jadi misalkan kalau kalian mau potong di sini misalnya, ya. Terus kalian tinggal klik aja ini mark in. Terus tentukan lagi mau motongnya sampai di mana. Misalnya sampai di sini. Terus kalian klik aja ini mark out. Nah, jadi dari video yang panjang tadi kalian cuma hanya mau ngambil yang video ini aja. Nah, setelah kalian potong, kalian bisa klik aja ini atau di video ini ya. Klik tahan ke timelinenya langsung, terus dilepasin. Ya. Itu akan narik video sama audionya ya. Tapi kalau kalian hanya mau ngambil videonya aja, kalian bisa klik tarik yang drag ini aja. Terus taruh di timeline. Nah, dia cuman video aja. Tapi kalau kalian mau ngambil audionya aja, itu di bagian sininya, terus ditaruh di bagian sini. Itu adalah kegunaan dari yang preview ini. Tapi saya lebih suka ini ya, melakukan editing di timelinenya langsung, bukan di sininya. Karena ribet sih ya. Nah, ini kita hapus saja, tekan delete. Nah, terus ini di sini ya. Untuk menjalankan ini ya kita tinggal tekan tombol play atau tekan tombol spasi di keyboard kalian. Kalau mau stop ya tinggal spasi lagi, mau jalanin spasi lagi, spasi. Oke. Nah, fungsi dari tool ini ya, sini nih fungsinya untuk selection tool ya, ataupun menggeser ataupun memindahkan objek itu, sama seperti Photoshop sih. Terus yang umum digunakan yakni adalah razor tool. Nah, razor tool itu digunakan untuk memotong video ya yang sudah ada di timeline. Ya. Kemudian yang lainnya akan kita pelajari nanti. Nah, di bagian sini kalau kalian sudah kuasai Photoshop, kalian akan lebih cepat untuk menangkap materi tentang ini. Nah, ini namanya adalah layer-layer ya, ataupun lapisan-lapisan. Ada layer V1, V2, V3 gitu ya. Dan ada layer A1, A2, A3. V itu untuk video, A itu untuk audio ya. Jadi video ini yang di timeline itu kita letakkan di layer V1 sama A1. Kalau dipindahkan ya bisa. Kita taruh di V3 itu bisa. Audionya kita geser, taruh di A3 itu bisa. Tapi secara umum kita taruhnya tetap di A1 dulu ya. Oke, kemudian ini akan gembok untuk apa ya? Bisa tidaknya layar itu diedit gitu lah ya. Kunci ya. Kemudian kalau mata ini untuk visible-nya layar tersebut, kalau kita klik ya tinggal dia ini ya, videonya hilang gitu. Kalau di bagian audio, M ini untuk mute. Jadi kalau kita klik mute-nya ya audionya nggak ada gitu. Oke, kemudian oke, begitu saja sih ya untuk pengenalan terlebih dahulu supaya kalian bisa ada gambaran video antarmuka Adobe Premiere ya maksudnya itu seperti apa. Nanti akan dilanjutkan di tutorial berikutnya di pertemuan keempat ya. Oke, begitu saja mungkin saya pikir ya. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah video ini, kemudian boleh juga japri ke saya
boleh omong di WA grupnya kita supaya bisa diskusi bareng. Kemudian jangan lupa untuk support channel ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain ya, bisa bermanfaat bagi kalian sendiri. Jangan lupa klik like, subscribe, bagikan, dan juga klik tombol icon notifikasi loncengnya supaya kalian bisa tahu kapan saya sudah unggah kembali updatean terbaru mengenai video saya. Oke, demikian saja. Terima kasih. Selamat malam dan salam budi luhur.